Oke guys, sekarang kita udah ada di bab 10 di sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya dan sekarang kita bakal bahas sistem pertahanan tubuh ini jadi dua bagian. Yang pertama itu dari sistem limfatik dan yang kedua dari sistem kekebalan tubuh secara umum. Nah, jadi menurut gua analoginya itu kita kayak lagi belajar satpam komplek gitu loh. Kalau seandainya tubuh ini adalah perumahan-perumahannya, maka sistem kekebalan tubuh dan sistem limfatik ini kayak satpam komplek yang jagain setiap rumah, kayak gitu. Nah, jadi kita tahu kan banyak orang yang sering banget sakit gitu ya, tapi ada juga yang ternyata jarang banget sakit dan hampir mungkin sekali dua kali aja sakitnya kayak gitu. Nah, itu adalah peran dari jaringan darah dan jaringan limfa, salah satunya. Nah, jadi sistem limfatik ini berfungsi untuk mengangkut cairan ke peredaran darah. Nah, organ limfoid berfungsi sebagai tempat hidup sel fagositik dan limfosit yang berperan penting untuk melawan penyakit. Nah, fungsinya pertama, mengambil kelebihan cairan dari jaringan dan mengembalikannya ke darah. Kedua, mengabsorpsi lemak dari lakteal di usus halus, kemudian mengangkutnya ke darah. Dan yang ketiga, membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Nah, lakteal itu apa sih? Jadi, lakteal itu kayak semacam saluran kecil yang ada di villi, di usus halus. Nah, jadi ini lakteal nih. Kayak ada pembuluh kecil banget yang diselubungin sama villi. Nah, jadi ini ada di usus halus dan dia itu menyerap lemak. Oke, lanjut. Nah, pembuluh limfa. Jadi pembuluh limfa ini merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Nah, peredarannya terbuka gitu ya. Dan cairannya ini bisa berasal dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Nah, kalau itu dikumpulin, itu adanya di pembuluh limfa kanan, ductus lymphaticus dexter. Sedangkan cairan limfa yang berasal dari bagian selain di limfa kanan itu akan ada di limfa dada, ductus thoracicus. Nah, ini gambarnya. Jadi ini ada limfa dada, ada limfa yang kanan. Oke. Nah, ini organ-organ limfoid. Jadi ada 5 organ yang bakal kita pelajarin. Pertama, sumsum merah, kedua nodus limfa, ketiga limfa, timus, dan yang kelima tonsil. Oke, yang pertama sumsum merah. Jadi sumsum merah ini ada di darah, maksudnya ada di tulang ya, sumsum merah. Dan ini juga termasuk jaringan yang menghasilkan limfosit. Perkembangannya akan jadi sel B atau sel T, tergantung pematangannya. Kedua jenis limfosit tersebut bersirkulasi ke seluruh tubuh dan limfa, kemudian terkonsentrasi dalam limfa, nodus limfa, dan jaringan limfatik. Nah, nodus limfa terus diselubungi jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodulus-nodulus. Tiap nodulus mengandung ruang-ruang sinus yang berisi limfosit dan makrofag. Jadi fungsi nodus limfa ini adalah untuk menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Nah, limfa sendiri adalah organ limfoid terbesar dari 5 tadi ya. Ada fungsi utama. Pertama, membuang antigen yang terdapat dalam darah, dan yang kedua menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Nah, jadi sebenarnya sel darah itu selalu direproduksi ulang ya. Itu yang tua dihancurin, terus abis itu diproduksi lagi yang baru kayak gitu. Nah, ini bentuk limfanya.
Ini ada suplai darahnya. Oke, selanjutnya timus. Nah, timus itu tempat di mana limfosit berkembang menjadi sel T. Nah, kenapa sel T? Karena adanya di timus. Gitu. Nah, timus berbeda dengan organ limfoid lainnya karena hanya berfungsi untuk tepat pematangan limfosit. Selain itu, juga karena timus adalah satu-satunya organ limfoid yang tidak memerangi antigen secara langsung. Nah, jadi limfoid ini dijepit di antara dua paru-paru. Ya, di sini ada gambarnya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, tadi itu timus ya. Nah, selanjutnya tonsil. Nah, tonsil ini ada di saluran pernafasan. Tujuannya untuk melawan infeksi di sana dan kita bisa lihat gambarnya. Ini ada gambarnya. Nah, jadi tonsil itu ada di kanan dan kiri. Nih, ada di kanan dan kiri ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mangap kelihatan juga. Oke, selanjutnya ada sistem kekebalan atau imunisasi. Jadi selain tadi ada sistem limfatik gitu ya, yang ada 5 jenis organ, kita juga bakal belajar sistem kekebalan. Nah, kekebalannya sebenarnya secara umum tuh dari luar sampai dalam tuh ada step-stepnya gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh nggak cuman sendirian dari sistem limfa doang gitu loh, tapi ada dari kulit, dari membran mukosa, protein, sel fagosit, dan juga limfosit gitu. Nah, jadi kekebalan ini kebagi jadi dua, ada kekebalan bawaan dan ada kekebalan yang sifatnya apa ya namanya tuh baru ada tuh setelah kita lahir atau dapat treatment gitu loh. Kalau bawaan itu emang bener-bener dari lahir tuh udah ada gitu. Nah, jadi kekebalan bawaan ini udah ada sejak kita lahir. Misalnya ada di kulit. Terus juga membran mikrosa. Nah, jadi apabila mikroba dapat menembus kulit, membran mukosa yang akan menjerat mikroba tersebut. Nah, pelindungannya apa aja sih? Nah, perlindungannya itu bisa jadi dari sekresi kulit yang sifatnya asam, terus ada minyak, terus ada mukosa lambung, terus juga ada lidah, air mata, ada lisozimnya gitu ya buat enzim penghancur bakteri. Terus juga ada lendir yang lengket yang akan memerangkap mikroorganisme yang masuk ke saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Oke. Nah, selanjutnya ada kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ini maksudnya kekebalan dalam tubuh. Ini ada fagosit, ada sel natural killer, dan protein antimikroba. Nah, kalau fagosit ini dari dua kata, fago itu makan, sit itu artinya sel. Nah, jadi sel yang memakan kayak gitu. Contohnya apa aja? Contohnya ada makrofag, neutrofil, eosinofil, itu bagian dari sel darah putih. Nah, ini ada contoh bentuk sel-selnya, bisa dilihat. Ini ada banyak. Susah sih kalau dihafalin, tapi intinya ini semua adalah sel yang bisa menjaga kita dari bakteri ataupun virus. Nah, mekanismenya kayak gimana sih fagosit itu? Nah, jadi fagosit itu kan intinya memakan bakteri atau virus kan, memakan zat asing gitu. Nah, jadi ada sel di dalam tubuh yang dia itu mampu memasukkan zat asing itu ke dalam tubuhnya. Terus setelah dimasukkan, dicerna menggunakan lisosom. Jadi ada enzim yang dia itu bisa mencerna zat asing gitu ya, sampai akhirnya terurai dan mati. Kayak gitu. Nah, setelah terurai, akhirnya mikroba dibunuh oleh enzim dalam fagolisosom dan sisa-sisanya dikeluarkan lewat ekositosis.
Nah, selanjutnya ada sel natural killer. Sel NK ini merupakan sel pertahanan yang mampu melisis dan membunuh sel-sel kanker serta sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum diaktifkannya sistem kekebalan adaptif. Nah, sel ini bisa menyerang dengan cara menyerang membran sel target dan melepaskan senyawa kimia yang disebut perforin. Oke, selanjutnya ketiga, protein antimikroba. Nah, protein antimikroba ini meningkatkan pertahanan dalam tubuh dengan melawan mikroorganisme secara langsung atau dengan menghalangi kemampuannya untuk bereproduksi. Protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplement. Interferon melindungi bagian sel lain di sekitarnya dengan cara menghambat perbanyakan sel-sel yang terinfeksi. Protein komplement dapat diaktifkan oleh munculnya ikatan antigen dan antibodi atau jika protein komplement bertemu dengan molekul polisakarida di permukaan tubuh mikroorganisme. Oke. Nah, ada kekebalan adaptif sekarang. Nah, kekebalan adaptif adalah kekebalan yang mampu mengenali dan mengingat patogen spesifik sehingga dapat bersiap bila infeksi patogen yang sama terjadi di kemudian hari. Nah, jadi kayak misalnya cacar. Kita sakit cacar itu cuman akan terjadi satu kali aja. Kenapa? Karena cacar itu bakal datang ke kita gitu ya penyakitnya, tapi kita kayak belum siap gitu. Cuman ketika cacar itu udah datang, tubuh kita akan lebih adaptif dan kita udah kenal ini penyakitnya dan ini yang harus kita serang kayak gitu. Tubuh kita akan berkata seperti itu kalau dia punya mulut. Oke. Nah, selanjutnya ada limfosit. Nah, jadi limfosit ini sel yang dia itu bisa menyerang bakteri atau virus. Nah, jadi di-create atau dibuatnya di sumsum tulang merah. Terus abis itu selnya ini bakal bergerak ke bagian-bagian tertentu, ke jaringan-jaringan limfatik tadi ya yang udah kita lihat. Nah, terus bakal berubah terdiferensiasi, ada yang jadi sel B, ada yang jadi sel T. Nah, jika ada protein asing, antigen masuk ke dalam tubuh, sel B yang telah terspesialisasi akan menghasilkan protein yang disebut antibodi, yang disebut juga dengan imunoglobulin. Ada 5 kalau nggak salah. IgA, IgM, IgD, E, sama G. IgG. GMADE. Nah, terus di sini ada 3 jenis antigen. Ada heteroantigen, ada isoantigen, dan autoantigen. Nah, antibodi tidak dapat langsung menghancurkan antigen. Antibodi yang dapat menggumpalkan antigen disebut precipitin. Antibodi yang dapat menguraikan antigen disebut lisin. Antibodi yang dapat menawarkan racun disebut antitoksin. Jadi penanganannya tuh macam-macam gitu loh. Jadi tergantung sama jenis antibodinya dan juga tergantung dari si antigennya. Antigennya ini bentuknya apa kayak gitu. Berarti harus dihancurkan dengan cara apa? Dimakankah? Dibekuinkah? Dihancurkankah? Gitu atau apa? Gitu. Nah, keadaan sistem tubuh yang sangat peka terhadap antigen disebut juga dengan alergi. Jadi kalau misalnya teman-teman gatal-gatal atau misalnya bersin-bersin, nah itu tandanya alergi. Nah, dari segi ingatan imunologis, kekebalan dibagi atas kekebalan aktif dan pasif. Nah, kekebalan aktif itu bila tubuh menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing. Nah, bisa juga dengan vaksin. Tuh. Kalau kekebalan pasif, kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Bisa juga dengan menyuntikkan antibodi dari manusia atau hewan yang telah kebal
ke individu lain kayak gitu, misalnya rabies atau anjing gila. Nah, ini ada contoh penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. Ada AIDS, jadi virusnya disebut HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia itu menyerang sel T limfosit. Padahal sel T itu kan tujuannya juga untuk mencegah penyakit lain kan, gitu. Makanya ketika yang diserang itu sel T-nya gitu ya, orang-orang yang terkena virus HIV AIDS ini bakal terserang lagi dengan penyakit-penyakit lainnya dan jadi lebih sulit untuk disembuhkan. Nah, jadi autoimunitas ini ketika kita di dalam tubuh kita ada imun gitu ya, justru imun tersebut yang menyerang jaringan tubuh yang lain kayak gitu, dimana pada akhirnya tubuh kita jadi rusak gara-gara imun kita sendiri kayak gitu. Nah, contohnya misalnya penyakit Addison, kelenjar adrenal, terus ada thyroiditis, ada artritis, ada multiple sclerosis, anemia pernicious, dan juga lupus. Oke, selesai. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.